Himbauan dari Kementerian Sosial agar pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 sesuai komponen, KPM wajib melakukan hal ini. Jika diabaikan, mohon maaf, cairnya tidak akan sesuai dengan komponen. Nah, seperti apa beritanya, seperti apa informasinya? Simak setelah intro berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting, yaitu himbauan dari Kementerian Sosial agar pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 sesuai dengan komponen, KPM wajib melakukan hal ini. Jika diabaikan, mohon maaf, cairnya tidak akan sesuai dengan komponen ya sahabat sosial. Nah, seperti apa beritanya, seperti apa informasinya, simak hingga akhir, jangan skip tentunya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Jadi Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan himbauan penting agar pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 sesuai dengan komponen ya. KPM wajib melakukan hal ini. Jika diabaikan informasi ini, maka mohon maaf, cairnya tidak akan sesuai dengan komponen. Nah, seperti apa beritanya, seperti apa informasinya, mari kita bahas bersama-sama. Perlu kita ketahui bersama, sahabat sosial, di tahun 2022 kemarin banyak kasus terjadi, yaitu untuk pencairan program Keluarga Harapan PKH tahap ke-4 melalui PT Pos Indonesia yang banyak tidak sesuai dengan komponen ya, sahabat sosial. Banyak dari beberapa KPM, mungkin hampir 30-50% pencairannya tidak sesuai dengan komponen yang ada. Jadi perlu kalian ketahui bersama, maksimal dalam satu keluarga adalah 4 kategori yang bisa terbayarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Misalkan dalam satu keluarga, kalian mempunyai 1 anak usia dini, kemudian 2 anak SD, dan juga disabilitas, maka 4-4-nya akan terbayarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, di pencairan PKH tahap ke-4 kemarin banyak terjadi kendala, yaitu tidak cairnya sesuai dengan komponen yang ada. Maka para KPM kebingungan apakah yang harus dilakukan ke depannya agar pencairannya lancar kembali dan tentunya sesuai dengan komponen yang ada. Nah, kami akan merincikan atau memberikan informasi yang tentunya dari Kementerian Sosial, yaitu ada beberapa hal yang terjadi dan kemudian kita akan memberikan solusinya agar pencairan kedepannya baik PKH tahap ke-1, 2, 3, dan 4 di tahun 2023 ini sesuai dengan komponen. Dan kita berharap pencairan kedepannya akan melalui kartu KKS Merah Putih ya sahabat. Baik, kami akan merangkum ada beberapa masalah di tahun 2022 kemarin yang harus diperhatikan oleh KPM agar cairnya di tahun 2023 ini lancar ya dan sesuai dengan komponen. Yang pertama, jadi di tahun 2022 khususnya untuk pencairan PKH tahap ke-4 ada komponen kesehatan yang banyak tidak cair, yaitu untuk kategori anak usia dini ya sahabat sosial. Jadi kategori anak usia dini di pencairan PKH tahap ke-4 kemarin banyak yang tidak cair. Agar di tahap 1 ini tahun 2023 tidak terulang lagi, maka KPM wajib perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, komponen balita tersebut belum masuk ke dalam data kependudukan atau belum masuk ke dalam data kartu keluarga, sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil, data tidak ditemukan. Maka KPM harus perhatikan ya, dan sudah pastikan bahwa balita sahabat sosial semuanya sudah masuk ke dalam data kependudukan, misalkan sudah membuat akte kelahiran, kemudian sudah dimasukkan ke dalam kartu keluarga terbaru agar terbaca oleh Dispenduk Capil tentunya ketika pemadanan data dengan Kementerian Sosial
Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah masalahnya, adapun masalah lain yaitu data anak tersebut belum online dalam data Dukcapil, sehingga ketika Kementerian Sosial melakukan pemadanan data dengan Dispendukcapil, data tidak ditemukan. Ya, jadi sahabat sosial, yang kedua adalah anak tersebut sudah masuk ke dalam data Dukcapil namun belum online datanya sahabat sosial. Dan tentunya KPMPK harus datang ke Dukcapil untuk melakukan pelaporan agar data anak usia dini tersebut segera di-online-kan agar ketika terjadi pemadanan data antara Kemensos dan Dispendukcapil terjadi kesamaan, maka data akan ditemukan dan kemudian akan bisa dicairkan di pencairan PK tahap ke-1 tahun 2023. Kemudian data balita sudah masuk ke dalam data DTKS namun belum dilakukan pemuktahiran data oleh operator 6NG di desa kelurahan. Nah, ini perlu kalian ketahui bersama bahwa pemuktahiran data oleh operator 6NG di desa kelurahan sangat penting apabila kalian mempunyai anak usia dini, karena biasanya anak usia dini ini ketika tidak dimutakhirkan maka tidak terbaca oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi kalian harus perhatikan ini, kalian harus datang ke operator 6NG desa kelurahan, laporkan apabila memang kalian tidak cair untuk komponen balita tersebut. Kemudian sahabat sosial, apabila tadi untuk komponen balita, kita ke komponen pendidikan ya, apabila tidak cair, maka kalian harus perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, anak sekolah jika tidak cair bansos PKH-nya, biasanya dalam sistem data pokok pendidikan atau Dapodik, atau Simpatika belum masuk, sehingga ketika dilakukan pemadanan data DTKS dengan data Dapodik, siswa tidak terbaca. Nah, ini harus diperhatikan sahabat sosial, data di Dapodik harus sesuai, segera dikirimkan ya ke Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui 6NG online tentunya sahabat sosial agar bisa terbaca oleh Kementerian Sosial. Tentunya akan segera dicairkan agar sesuai dengan komponen yang ada. Kemudian masalah yang kedua adalah apabila anak sekolah tidak online di Dispendukcapil juga menjadi penyebab selanjutnya. Maka ketika dipadankan antara DTKS dengan Dispendukcapil, data anak tidak cair sesuai dengan komponen. Juga harus diperhatikan sahabat sosial bahwa untuk masalah online Dukcapil ini harus diperhatikan. Apabila memang di tahap keempat tidak cair, maka harus laporkan kepada Dukcapil agar segera diperbaiki, agar di pencairan PK tahap 1 tentunya tidak ada kendala ya. Kemudian untuk yang ketiga, apabila yang tidak cair adalah komponen kesejahteraan sosial. Dalam banyak kasus yang tidak cair PKH-nya karena ada data komponen tersebut tidak online di Dispendukcapil. Jadi misalkan data lansia dan juga disabilitas juga tidak online di Dispendukcapil. Ini adalah penyebab utama bantuan sosial PKH tidak bisa dicairkan ya sahabat sosial. Dan apabila tidak cair, harus datang ke Dukcapil agar segera di-online-kan. Kemudian yang kedua, bahkan ada data lansia yang terhapus dikarenakan tidak sengaja terlapor meninggal dunia di Dispendukcapil, sehingga bantuan PKH-nya tidak cair. Ada beberapa kasus sahabat sosial bahwa KPM lansia terbaca di sistem sudah meninggal dunia, maka bantuannya tidak bisa cair. Makanya sahabat sosial bagi lansia khususnya, apabila tidak cair kalian boleh tanyakan kepada Dispendukcapil apakah datanya sudah terbaca, mohon maaf ya, apakah meninggal dunia atau belum ya, karena terjadi kesalahpahaman biasanya antara data fakta dengan data yang ada ya sahabat sosial, jadi harus diperhatikan. Nah itulah teman-teman, agar kalian cair ke depannya sesuai dengan komponen harus diperhatikan yang sesuai dengan yang tadi sudah saya berikan informasi. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.